No Other Choice. Jir, gue bingung mau mulai dari mana karena udah lama gue nggak ngerasain film segregetan ini dan sebandel ini. Jadi buat kalian yang dulu pernah nontonin misalnya Old Boys, film Korea lama, ini adalah sutradara yang sama. Dan dia kembali dengan film yang gila, gue lebih suka ini daripada Parasite. Jadi apa itu No Other Choice dan kenapa menurut gue lu pada yang suka film mesti segera nonton? Selamat datang di review film yang mungkin banyak orang belum tahu dan gue pengen lah lu pada tahu dan segera nonton kalau belum. No Other Choice adalah film dari Korea Selatan yang menghadirkan Lee Byung-hun alias the frontman Squid Game dan deretan aktor-aktor Korea lainnya yang maaf saya sulit sekali menghafal dan mengeja namanya. Jadi akan saya panggil sesuai perannya. Dan film ini adalah karya dari Park Chan-wook yang udah bikin legenda Old Boy. Lu tonton Old Boy kalau belum nonton, itu film kacau balau sih. Tapi salah kalau menurut gue lu mengharapkan apa ya? Gua keselnya itu kayak plot twist kayak Old Boy gitu, kayak gitu, kayak buat gua yang ngapain gitu loh. Justru menurut gua Park Chan-wook di sini memberikan sebuah nafas baru tapi dengan tetap tanda tangan dia gitu, tetap dengan nafas apa ya, penyutradaraan dia. Tapi sebelum kita berlanjut, kita bahas dulu premisnya tentang apa. Ini premisnya menarik banget. No Other Choice menceritakan tentang Squid Game tapi di dunia nyata, tapi yang the frontman-nya jadi salah satu peserta dan lo harus membunuh kontestan lainnya kayak Squid Game gitu. Ya, sepertinya itu gue pengen mirip-miripin aja sama Squid Game gitu. Tapi yang sebenarnya adalah ini menceritakan tentang si suami ya yang kehilangan pekerjaannya dan hidup keluarganya langsung jadi kacau balau dan susah. Ya gampang tinggal cari kerjaan lagi kan. Iya, tapi dia nggak cocok gitu. Dia merasa bahwa dia kehilangan banyak hal dari apa yang udah selama ini dia bangun berpuluh-puluh tahun dan dia pengen kembali ke industri yang sama dengan posisi yang sama, tapi ternyata itu tempatnya makin sempit dan kompetitornya makin banyak. Alhasil dia ketemu perusahaan dan posisi yang cocok buat dia tapi udah diisi orang, tapi dia mau abisin tuh orang tuh. Beneran udah sampai mau piu-piu gitu. Tapi dia berpikir kalau gue abisin ini orang emang nanti yang gantiin bakal gua. Nah, ternyata bener pikirannya dia. Daripada dia habisin orang itu duluan dan belum tentu dia dapat posisi itu di perusahaan itu, perusahaan kertas ya by the way. Dia habisin dulu orang-orang yang berpeluang akan menggantikan dia di pekerjaan dia. Jadi sebelum dia habisin, sebutlah kepala pabrik kertas ini, yang posisi yang dia idamkan, manajer pabrik kertas ini, dia ngabisin dulu tuh orang-orang yang berpotensi akan menggantikan dia kalau dia dibunuh. Jadi dia bunuhin dulu potensi-potensi lain, biar nanti ketika yang ini dibunuh, dialah yang terpilih. Tapi jangan anggap film ini jadi kayak film action atau film thriller atau yang tiba-tiba jadi super power atau bahkan orang kuat melawan orang lemah dan lain-lain. No, ini film menurut gue lebih dari sekedar itu. Dan banyak banget, gue bisa ngobrol panjang kalau misalnya dipancing sama kalian di kolom komentar atau pas lagi live ya. Ini film menurut gue adalah hal yang gue rindukan dari Korea. Gue belum bisa membuat dengan kalimat yang baik ya, tapi Korea itu dalam dunia filmnya itu adalah yang kayak gini-gini yang gue tunggu. Sebuah permainan visual dan cerita yang bener-bener sedikit dekat dengan kita, tapi bener-bener nakal dan beradu sekali dengan realita. Sehingga menciptakan sebuah pertanyaan moral, apakah ini oke, apakah ini enggak, apakah ini enggak oke, apakah ini enggak, emang ini enggak oke, apakah ini emang enggak baik, atau ya mau gimana? Itu yang gue nikmatin, itu yang makanya gue agak kurang cocok sama Parasite, tapi di sini gue klop banget gitu. Kita melihat perjuangan si suami berusaha untuk menghadapi dilema moralnya menjadi manusia yang mengeksekusi orang lain demi kembalinya keluarganya yang bahagia. Dalam penceritaannya di sini bukan cuma masalah premis, tapi juga masalah pengambilan gambar dan decision making director untuk bikin film ini bener-bener nyeleneh. Maksudnya nyeleneh itu gimana? Gini deh, gue nggak terlalu teknis banget orangnya, gue juga udah lama ninggalin teknis-teknis pengkameraan, tapi dalam sinematografi tuh udah ada kayak semacam baku, ngerti nggak sih lo? Kayak udah obviously kita akan pakai shot-shot seperti itu dalam adegan-adegan tertentu, ngerti gak sih? Adegan kejar-kejaran kamera shaky, adegan ngobrol diem over shoulder, adegan cup dibikin miring dan lain-lain. Di film ini lu kayak ngelihat orang bandel gitu, orang yang bener-bener nakal, orang yang bener-bener bilang, ih kebetulan duit gue lebih banyak daripada Old Boys. Gue iseng bikin kamera-kamera movement yang aneh tapi tetap bisa diikuti secara storytelling. Itu yang gue rasa Park Chan-wook bilang gitu. Gue ngikutin Park Chan-wook waktu bikin Old Boys, gue juga ikutin beberapa behind the scene dan bilang bahkan banyak banget di Old Boys itu tuh improvement, penyesuaian dengan budget, bahkan dengan deadline waktu yang mepet. Jadi banyak dia berusaha untuk improve dan making decision di tempat untuk bikin seperti apa. Dan di sini gue melihat dia itu bener-bener kayak perfection. Dalam artian semua mau sesuai gue dan gak boleh ada improvement yang aneh-aneh karena ini yang gue mau. Dan itu yang menurut gue berhasil dia lakuin di No Other Choice. Contohnya gini deh, kalau misalnya lu lagi kayak spy ngikutin orang, itu kan biasanya psikologi kameranya mau dimainin kayak kameranya ikutan juga ngumpet, ikutan dari belakang ngikutin, terus kayak tegang, kayak seakan-akan dibawa. Ini pakai apa? Pakai Jimmy Jeep anjir.
diikutin dari jalan, tahu-tahu dia ketahuan, dia naik ke atas sampai ke atapnya lagi. Aneh banget, tapi kita bisa nikmatin gitu. Tapi kita nggak protes gitu. Kita bakal merasa aneh, tapi kayak ya nggak apa-apa, bagus gitu. Jadi beda sama orang yang melanggar aturan nggak ngerti basic, sama orang yang ngerti basic dan emang udah legend dan melanggar peraturan. No, namanya Park Chan-wook. Terus shot-shotnya refleksi dari kaca, dari surat lah, dari mobil lah, dari tempat shower lah, dari tempat pipis lah. Tiba-tiba shot-shot close up muka, tiba-tiba cutting-cutting nyebelin, tiba-tiba ada yang dia telanjang, terus tiba-tiba truknya nutupin telanjangnya, terus tiba-tiba truknya cabut. Pokoknya nakal banget, tapi nakal yang enak untuk diikutin. Luar biasa emang ini sutradara. Kurang ajar di tempat yang tepat menurut gua. Dan secara cerita, ya kalau lu cuman ngelihat cerita ini sebagai layar pertama, lu akan cuman ngomongin masalah moralitas. Apakah lu akan melakukan semuanya demi keluarga gitu? Apakah demi keluarga lu baik-baik saja lu rela membuang dignity lu dan kemanusiaan lu gitu? Which is okay buat teman-teman yang masih melihatnya seperti itu, tapi gua pribadi melihat ini sebagai sebuah kritik yang sering ditunjukkan sama film-film Korea terhadap society yang lu bisa dilihat juga di contohnya Parasite. Kapitalisme, industrialism, modernism versus kemanusiaan. Seperti yang udah gue singgung bahwa suami ini adalah orang yang bekerja di pabrik kertas yang mengubah alam menjadi barang modern yang udah nggak ada value-nya, yaitu adalah kertas bungkus, kertas duit, dan lain-lain. Alamnya hilang, jadi kertas buat value ekonomi untuk dipakai sama orang untuk dimanfaatin sama sistem. Dia adalah bagian dari sistem, dan ketika dia sudah dicabut dari sistem, dia bukan cuma kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan jati dirinya. Si suami alias si frontman itu kehilangan sekali dirinya ketika dia kehilangan pekerjaannya. Dimulai dengan dia lose control grip terhadap leadership di keluarga, lose akan barang-barang yang dia kuasai, lose akan kepercayaan, lose akan posisi bapak, lose akan posisi suami. Itu semua dimulai dari pencabutan identitas dia sebagai seorang pekerja di industri. Dari situ kita mulai lihat bagaimana kewasnya sebuah individu dengan ketidakpercayaan dia terhadap dirinya sendiri ketika dia sudah tidak lagi bekerja menjadi skrup-skrup kapitalisme. Dia menjadi resah, dia menjadi ragu, dia menjadi tidak percaya diri, dia menjadi membuat decision making yang kacau balau. Walaupun udah dapat treatment gue nggak tahu itu treatment psikologi atau treatment terapi sederhana gitu yang begini-begini gitu. Dan itu malah membuat dia jadi makin kap dan makin kacau. Bagaimana dia jadi gampang nervous, mesti catat-catat apa-apa di tangan, dia tidak menjadi dirinya sendiri, ada cahaya keganggu, dia mulai panik, kakinya geter-geter mulu. Bener-bener sebuah penceritaan dan dilengkapi dengan acting ya. Acting yang menurut gua harus diakui sangat-sangat luar biasa antara dinamika Lee Byung-hun dengan Son Ye Jin. Son Ye Jin bagus banget juga actingnya sebagai istri. Menurut gua dia adalah kunci ya. Orang-orang bakal bilang Lee Byung-hun, ya oke, kita akui legend, good acting skill, tapi Son Ye-ji, dia menurut gue kuncinya. Dialah moralitas kita penonton. Dialah yang masih menjadi orang waras dan berusaha untuk melengkapi kemanusiaan-kemanusiaannya gitu. Jangan sampai ini luntur, jangan sampai ini hilang. Menjadi istri, menjadi ibu, bahkan mungkin bisa menjadi simbol gitu. Di antara kegilaan dunia, ternyata istri lu yang bakal masih menjembatani lu dengan value-value kemanusiaan. Gue bisa bahas panjang sih tentang simbolisasi dan layer-layer berikutnya dari movie-movie ini, tapi menurut gue ini indah banget. Indah sekali. Simbolisasi yang bisa gue bahas dikit adalah tentang bagaimana dia adalah orang yang punya rumah kebun kan, bagaimana dia sangat-sangat into tanaman, dia sangat mencintai tanaman, dia sangat mungkin simbolisasi nature, di mana dia masih manusia. Tiba-tiba di arc terakhir dia menunjukkan bahwa dia sudah tidak lagi manusia, dia membuang itu kebun-kebunnya, dia jadikan tempat untuk membungkus mayat. Spoiler alert, sorry, gue kalau udah bahas apapun pasti spoiler, siap-siap aja. Bagaimana dia membuang rasa sakit dan sebagai manusia, sakit giginya, bagaimana dia benar-benar meminta istrinya benar-benar berhitung sebagai mesin, dan bagaimana dia di pabrik sendirian merasa dia bahagia padahal dia sudah menjadi mesin, bukan lagi menjadi manusia karena pabriknya semua serba AI. Dan bagaimana di akhir kita dilihat bagaimana mesin-mesin menghancurkan alam gitu. Sistem-sistem kapitalisme menghancurkan humanity lu dan menjadi sebuah produk untuk kepentingan society atau the top of the top di sistem kapitalisme. Benar-benar sebuah film yang bukan cuma nyeleneh, tapi juga kritik sosial dan mengembalikan sensasi film-film Korea Selatan yang sangat-sangat gue suka, bahkan menandingi Parasite. Gua sangat rekomendasiin lu nonton kalau lu pengen film yang gua lupa istilahnya apa. Orang-orang tadi gua bilang katanya ini film nyeni, film ngartsi, tapi kalau menurut gua lebih tepatnya film festival gitu, bukan popcorn movie. Ini adalah film yang sangat bakal mengubah hidup lu, bahkan cara pandang lu, dan mungkin lu akan jadi tertarik untuk mencoba ngelihat film itu nggak cuman dari teknis, tapi juga dari layer-layer ceritanya, dan lu berusaha untuk membedah apa value yang berusaha ditawarkan sama penulisan atau bahkan penyutradaraan film ini. Film ini membuktikan bahwa Park Chan-wook emang legend, emang orang jago, emang jangan main-main sama nih orang. Gue bahagia banget di 2025, banyak banget kebahagiaan gue dalam sinema kayak gini, banyak banget sinema-sinema yang luar biasa kayak gini dari Asia, apalagi tidak dengan gaya-gaya Hollywood dan lain-lain, dan dengan budaya-budaya Korea
yang mungkin agak lebih mirip dengan kita, dengan sistem yang juga culture yang mirip dengan kita, sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat gue rekomendasiin, dan sangat-sangat gue harapkan kalian semua nonton segera di bioskop. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Kritik kalian bagaimana? Atau apa yang kalian rasakan setelah menonton gitu? Apa sensasi apa gitu yang kalian nontonin? Perasaan apa ya gitu pada saat kalian menonton gitu loh? Atau kalian punya pengertian lain atau interpretasi lain terhadap film ini? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka overthinking film kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau klik tombol like. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu, jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Gue juga aktif di IG dan TikTok, jadi jangan lupa follow di sana dan kasih tahu gue mesti nontonin film-film apa lagi di sana. Kirim aja DM gue, bang nonton bang seru bang, dan lain-lain. Dan ya, sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue masih belum bisa move on dari film ini. Gue masih kacau balau otak gue setelah menonton. Luar biasa sekali, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Woo! Gue pengen nonton Old Boy lagi.